masih mentertawakan kebodohan Mas Yoga, ingin sekali mengatakan padanya bahwa perempuan itu punya niat buruk untuknya. Bahwa bayi yang dia kandung bukannya darah daging Mas Yoga. Semua itu rasanya percuma, belum tentu dia percaya dengan omonganku. Aku memilih masuk ke kamar, mengambil handphone lalu menghubungi Mas Chandra. Dia mengirimkan pesan tadi, memintaku untuk menandatangani beberapa berkas. Aku ingin keluar sekarang. Biarkan saja Mas Yoga sendiri di rumah ini. Apa yang bisa dia lakukan? Tak ada sedikit pun. Halo, Mas. Kita ketemu di kafe biasa ya. Aku mau jalan ini, ujarku. Ya, Mas juga mau jalan. Sampai jumpa di sana ya, balasnya. Oke, ucapku. Lalu menyimpan handphone di dalam tas. Aku meraih kunci mobil dan juga kunci mobil yang satunya. Jangan sampai saat aku tidak ada, Mas Yoga membawa kabur mobil itu. Kamu mau kemana? Tanya Mas Yoga saat aku memasang sendal di kakiku. Aku keluar, pengap di rumah ini, kalau ada kamu. Ujarku berlalu. Mas Yoga menatapku dengan kesal. Aku segera menaiki mobil, melajukan kendaraan menuju kafe tempat pertemuanku dan Mas Chandra. Aku yang duluan sampai, Mas Chandra belum kelihatan. Aku segera memesan makanan dan minuman untukku. Selagi menunggu lebih baik aku makan dulu. Aku tengah menikmati makananku, saat Mas Chandra datang. Maaf ya, Mas telat, ujarnya sambil menarik kursi di depanku. Nggak apa-apa kok, Mas. Mas pesan makanan aja dulu, ujarku. Mas Chandra hanya memesan minuman. Nggak makan sekalian, Mas. Tanyaku. Mas sudah makan tadi, jawabnya. Selesai makan, Mas Chandra menyodorkan dokumen untuk menggugat cerai Mas Yoga. Ini semuanya sudah lengkap. Rencananya, hari ini akan Mas daftarkan ke pengadilan. Jadi kamu lihat dulu semuanya. Kemudian tanda tangan di sini, ujar Mas Chandra. Aku langsung saja menandatangani apa yang Mas Chandra minta. Aku berterima kasih sekali Mas mau direpotkan olehku, ujarku tulus. Mas malah senang bantuin kamu, Riana. Kamu berhak untuk bahagia, ujarnya lembut. Aku menghela nafas berat, ingin semuanya cepat selesai. Mas, aku tidak tahu harus bagaimana lagi untuk mencari tahu kebenaran itu. Jujur, aku masih sangat penasaran. Aku ingin tahu yang sebenarnya. Mas Yoga sepertinya sangat takut jika aku mengetahui rahasia itu, ujarku dengan wajah penuh kesal. Mas akan bantuin kamu mencari kebenaran itu. Sekarang kamu fokus dulu untuk perceraian ini, usul Mas Chandra. Baiklah, Mas. Kita akan urus itu nanti, setelah aku resmi bercerai dari Mas Yoga, jawabku. Bagaimana kepalamu, Riana? Apa masih sakit? Tanyanya. Sudah berkurang sakitnya, Mas. Cuma masih agak nyeri kalau dipegang, jawabku. Soal perempuan itu bagaimana? Pertanyaan Mas Chandra membuatku menatapnya dalam. Aku bahkan belum punya rencana apapun untuknya, tapi yang jelas aku akan membalaskan semua perbuatannya itu. Belum tahu, Mas. Aku belum kepikiran, jawabku. Mereka harus mendapat ganjaran, Riana. Mereka tidak boleh dilepaskan begitu saja. Ucap Mas Chandra geram. Aku tahu, Mas. Cuma, belum kepikiran saja caranya. Aku ingin keluar dulu dari rumah itu. Aku berencana mencari tempat tinggal yang lain, ujarku padanya. Kalau kamu mau pindah, Mas bisa nyariin rumah yang lain, tawar Mas Chandra padaku. Aku ingin rumah yang lebih luas dan besar dari yang sekarang, Mas, ucapku. Kamu mau kredit rumah? Tanya Mas Chandra padaku. Aku tersenyum kecil. Dia tidak tahu bahwa aku sekarang sudah kaya raya. Enggak, Mas. Nantilah aku cerita, jangan sekarang, balasku. Mas Chandra menatapku heran. Dia mungkin tak menyangka aku masih punya uang. Padahal dia tahu, semua tabunganku sudah ludes oleh perempuan itu dan juga selingkuhannya. Mas kirim nomor agen itu padamu ya. Kamu bisa bertanya padanya langsung, ujar Mas Chandra sambil memainkan handphonenya. Aku membuka pesan yang Mas Chandra kirimkan. Nanti aku akan menghubungi nomor itu. Aku sampai di rumah tapi kelihatannya sudah sepi.
Artinya Mas Yoga telah pergi ke rumah perempuan itu. Aku duduk di ruang tamu, kemudian menghubungi nomor yang Mas Chandra berikan tadi. Halo, apa benar ini agen penjualan rumah? Tanyaku langsung. Benar, apa Mbak ingin membeli rumah? Tanyanya balik. Iya, aku lagi nyari rumah, jawabku. Kalau begitu, Mbak bisa datang langsung ke kantor kami. Mbak bisa memilih langsung tipe rumah yang Mbak inginkan, balasnya. Baiklah, kirimkan alamatnya. Aku akan ke sana sekarang, jawabku. Aku memasuki rumah yang agen itu sarankan setelah mendengar kriteria rumah impianku. Rumah yang jauh lebih mewah dari rumahku yang lama. Rumah idamanku selama ini. Aku tersenyum bahagia membayangkan akan hidup bahagia dengan anakku nanti di rumah ini. Kamu juga suka kan, Nak? Dengan rumah ini, ucapku sambil mengelus perutku yang sudah terlihat membesar. Aku melihat semua sudut rumah. Semuanya aku suka. Tinggal membeli perabotan rumah. Aku bisa meminta tolong pada Amira dan Mas Chandra nantinya untuk menemaniku membeli semuanya. Pak, aku suka dengan rumahnya. Ini saja yang saya beli, Pak. Ucapku pada agen itu. Baik, Mbak. Untuk pembayaran kita bicarakan di kantor ya, Mbak. Ucap agen itu. Baik, Pak, balasku. Hari itu juga aku tuntaskan pembayarannya. Aku ingin secepatnya pindah. Apa aku bisa langsung mendapatkan kunci rumahnya, Pak? Tanyaku pada agen itu. Bisa, Mbak. Masalah sertifikat dan lain-lainnya Mbak bisa menunggukan. Mungkin butuh beberapa waktu untuk mengurusnya, ucapnya lagi. Tidak masalah, Pak. Semua itu bisa menyusul nanti. Aku hanya ingin mulai mendekor isi rumah. Jawabku. Setelah itu aku pun memutuskan langsung pulang. Hari juga sudah menjelang sore. Saking semangatnya, sampai di rumah aku langsung memulai berberes barang-barangku. Melihat banyaknya barang-barang yang harus aku bereskan, tidak mungkin aku kuat mengerjakannya seorang diri. Aku langsung menelpon Amira. Mungkin dia bisa mencarikan aku orang-orang yang bisa membantuku untuk mengurus semua ini. Halo, Amira, ucapku saat terdengar dia menjawab panggilan dariku. Halo juga, Riana. Ada apa? Sudah lama tidak ada kabar tentangmu. Tanyanya. Aku baik, cuma sekarang lagi butuh sedikit bantuanmu, jawabku. Bantuan apa? Kamu nggak lagi sakit kan? Tanyanya penasaran. Bukan. Kamu punya kenalan orang nggak yang bisa mengurus untuk pindah rumah? Aku nggak bisa sendiri ini. Bisa-bisa pinggangku sakit kalau seperti ini. Keluhku padanya. Oh, itu masalah kecil. Aku punya kenalan biro untuk menyediakan jasa angkat barang. Kapan kamu perlunya? Tanyanya padaku. Aku sedikit lega mendengar jawabannya. Besok bisa nggak? Aku mau cepat pindah soalnya. Bisa. Besok pagi aku akan meminta mereka datang ke rumahmu, jawabnya. Baiklah, tapi besok kamu ada kegiatan nggak? Kalau nggak temenin aku bisa. Pintaku, bisa, tapi aku bawa anak-anak ya. Nggak ada yang jagain di rumah, jawabnya. Boleh kok, kamu bawa saja mereka, jawabku. Esok harinya, orang-orang yang Amira minta tolong membantuku untuk pindah datang juga. Mereka ada 12 orang. Aku hanya tinggal mengarahkan mereka barang apa saja yang akan aku bawa. Semua barang-barang milik Mas Yoga aku letakkan di teras rumah. Biar dia sendiri yang mengurus barang-barangnya. Silahkan dia bawa ke rumah perempuan itu. Dengan cepat mereka bekerja mengangkut semua barang milikku ke dalam mobil khusus untuk mengangkut barang. Setelah semuanya selesai, mereka membantuku untuk membersihkan rumah yang berdebu. Mungkin karena melihat aku hanya seorang diri, atau mungkin karena kasihan aku tengah hamil tak kuat untuk bekerja. Selagi mereka membereskan rumah, aku sudah memanggil seseorang untuk mengganti kunci rumah. Tidak akan bisa lagi Mas Yoga memasuki rumah ini. Aku tinggal menjualnya. Aku sudah berjanji pada agen tempatku membeli rumah, untuk membantuku menjual rumah ini. Dia setuju dan aku tidak perlu pusing lagi mencari pembelinya. Untung saja hari ini Mas Yoga tidak datang ke rumah. Sehingga aku bisa dengan bebas bekerja tanpa halangan darinya.